Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Oke, di video kali ini gue akan bahas cara menghilangkan rasa malas belajar UTBK 2021. Video ini cocok banget buat kalian yang sekarang lagi malas banget untuk belajar UTBK 2021. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, kita simak full videonya. Oke, sebelum kita lanjutkan, lo harus jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati ya, oke? Sebenarnya harus belajar kapan sih? Masih lama ini, April kan? Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu. Kenapa? Dia nanya masih lama gitu, April loh, 4 bulan lagi. Itu bukan waktu yang sebentar gitu buat ya belajar UTBK. Lo harus tahu, di tahun-tahun sebelumnya, pejuang UTBK itu banyak banget. Tiap tahun itu makin naik gitu kan. Jadi kalau masih ngomong masih lama, ya ya udah gitu. Udah aja gitu gak usah ikut UTBK. Kenapa? Karena ya lo akan gagal gitu. Paham ya? Sebenarnya harus kapan sih belajar? Ya dari sekarang gitu. Sebenarnya nggak ada waktu telat gitu. Jadi kalau sekarang lo udah ada niatan untuk belajar, ya udah mulai dari sekarang, oke? Gak ada yang telat, gak apa-apa. Tahun 2020, ya udah lupain aja. Sekarang udah menginjak di tahun 2021 dan lo harus belajar, oke? Dimulai dari sekarang. Nah, gampang sih belajarnya gitu. Tiap hari ya minimal 30 menit lah buat belajar gitu. Itu akan lebih baik jika dilakukan setiap hari, konsisten tiap hari 30 menit, tiap hari 30 menit. Itu akan lebih baik dibandingkan dengan 2 jam di 6 hari sekali misalnya, atau 1 minggu sekali. Itu tidak akan efektif. Kenapa? Logikanya gini, kita analogiin aja, misalnya lo lagi sakit, kemudian lo disuruh dokter untuk meminum obat selama 1 minggu. Di mana dokter menyuruh lo untuk minum 1 obat tiap hari sampai hari ke-7. Dan lo lakuin itu tiap hari 1, tiap hari 1 sampai ke hari ke-7. Dan itu kan sesuai anjuran dokter ya. Tapi apa jadinya ketika lo menunda? Oh, di hari pertama lo gak minum, hari kedua gak minum, hari ketiga gak minum, sampai hari ke-7 lo minum semuanya. Jadi 7 obat dalam 1 hari. Itu nggak baik. Bisa-bisa lo overdosis gitu kan. Nah itu, lo bisa analogiin kayak gitu. Oke ya. Kemudian, terus kan gue masuk rankingan SNMPTN bang. Harus belajar UTBK juga. Sekarang gue tanya balik. Yakin lulus SNMPTN? Yakin bang. Kan gue ranking 1 di kelas. Gue juga paralel 1 di sekolah. Nah ini nih yang jadi Jadi ada kesombongan gitu dari dalam diri. Oke, gak apa-apa, optimis itu bagus. Cuma ya jangan sombong juga gitu kan. Jangan ya mentang-mentang ranking 1 lu bakal lulus gitu. Ya nggak menjamin juga. Ya walaupun ada peluang, cuma ya nggak menjamin gitu kan. Kenapa? Karena gini, ketika lo masuk rankingan SNMPTN, kemudian lo nggak belajar UTBK, ya kita ngambil pahitnya aja ketika lo udah nggak, misalnya pas pengumuman lo nggak lolos, dan lo ya mau gak mau harus belajar UTBK dong. Berarti lo belajar UTBK-nya setelah lo tahu pengumuman itu lo gak lolos, dan ya persiapannya ya bakal kurang gitu kan, karena hasilnya akan berbeda dengan persiapan ketika lo masuk SNMPTN tapi lo juga belajar untuk UTBK kayak gitu. Jadi poin yang gue mau sampaikan adalah ketika lo
ada rankingan SNMPTN atau masuk rankingan SNMPTN, lo juga harus belajar untuk persiapan UTBK 2021. Kenapa? Karena walaupun lo nanti masuk SNMPTN gitu kan, jalurnya jalur SNMPTN, persiapan lo untuk UTBK itu akan berguna juga ketika masuk kuliah. Nah, kalau kita ngambil pahitnya ketika lo nggak masuk, ya berarti lo tetap jadi pejuang UTBK 2021 dan persiapannya dari sejak awal, kayak gitu maksudnya. Karena udah banyak kejadian kakak kelas lo ketika masuk SNMPTN dia tidak belajar UTBK. Alhasil ketika dia tidak lolos SNMPTN, dia baru belajar UTBK dan itu sangat-sangat merugikan. Oke, paham ya maksudnya ya? Oke. Terus harus belajar dari mana? Nah, untuk belajar dari mana, lo belajar dimanapun itu udah bagus. Lo udah nyari video ini pun itu udah bagus. Lo udah mulai mau belajar itu udah bagus. Nah, jadi maksudnya gini, lo harus tahu dulu nih, senjata apa yang harus lo gunain buat pertempuran di UTBK 2021. Jadi lo searching tuh soal-soal UTBK, TPS maupun TKA gitu kan. Karena di UTBK 2020 TPS plus TKA, lo harus tahu itu semua. Dan kalau misalnya mau promosi, di channel ini ada soal-soal TPS UTBK 2020, soal-soal tentang prediksi UTBK 2021, silahkan tonton di playlistnya ada UTBK 2020 dan UTBK 2021. Ada juga soal-soal tentang TKA. Lo bisa pelajari semuanya di sini, oke? Bang, tapi gue harus belajar. Gimana nih? Terus, Bang, udah niat belajar nih, tapi susah mulai, banyak gangguannya. Nah, ini gimana solusinya? Nah, untuk jawaban-jawaban seperti ini akan dibahas di 5 tips untuk menghilangkan rasa malas belajar UTBK 2021. Oke, langsung ya. Kita ke nomor 1. Buat target. Nah, buat target di sini bukan target belajar ya, tapi lebih ke target lo belajar UTBK 2021 itu untuk apa sih gitu. Jadi lo harus buat target kan. Ya targetnya mau gak mau adalah apa? Jurusan dan universitas tujuan. Jadi dari sekarang atau dari sebelumnya lo harus udah tahu mau kemana dan ambil jurusan apa. Oke? Ketika lo udah punya target kayak gini, lo harus juga tahu alasan lo milih itu buat apa. Apakah buat bagian orang tua atau biar bisa capai cita-cita gitu. Jadi lo harus buat target, oke? Sekali lagi apa? Buat target, karena ini sangat penting agar lo punya motivasi untuk belajar UTBK 2021. Selanjutnya, yang kedua, buat rencana belajar. Nah, buat rencana belajar ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau belajarnya nggak direncanain ya nggak bakal maksimal gitu kan. Nah, di sini untuk belajarnya ya per hari gitu. Mau gak mau per hari. Seperti tadi, analogi tadi, obat. Nah, kenapa harus per hari? Biar belajar kalian maksimal. Kemudian, kalian juga harus bisa nulis nih. Besok mau belajar apa gitu kan. Jadi sebelum tidur, lo harus nulis. Nah, besok gue harus belajar TPS. Besok gue harus belajar PK. Besok gue harus belajar TKA gitu. Tulis aja gitu kan. Nah, nanti kan tiap hari lo harus belajar kayak gitu. Nah, ingat belajarnya jangan di waktu ya maksudnya. Oh, dari jam 9 sampai jam 10, 10, 11, 11, 12 gitu. Jangan. Jadi misalnya belajar 2 jam nih untuk PK ya udah 2 jam itu di jam berapapun ya yang penting 2 jam kayak gitu. Ini sama kayak video di atas ya, di kanan atas ini tips untuk belajar TKA. Silakan tonton juga video ini, oke? Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah nah ini, jawab dan tulis ya. Ini nanti kalian harus jawab dan juga tulis. Apa itu jawabnya? Nah, rajin belajar persiapan UTBK.
Jadi ketika lo rajin belajar persiapan UTBK, apa manfaatnya? Tulis. Oke? Kemudian, ketika lo malas belajar persiapan UTBK, tulis juga. Jawab dulu. Jawab di dalam hatinya, kemudian tulis. Tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian lo tempel tuh. Tempel di dinding kamar kalian. Biar setiap hari lo bisa lihat. Gitu. Oke? Yang keempat, bayangin kalian lolos UTBK 2021 dan masuk PTN jurusan tujuan kalian. Bayangin itu teman-teman. Kalian harus bisa bayangin kalau kalian bisa lolos UTBK 2021 dan masuk PTN jurusan tujuan kalian. Kalian harus bisa bayangin di sini karena nanti ketika lo udah bisa bayangin, lo bayangin juga kan, itu bisa buat ortu lo bangga gitu. Ketika lo bisa lolos UTBK, lo bisa buat ortu lo bangga. Kemudian lo bisa juga ketemu teman-teman baru di sana, bayangin. Teman-teman satu perjuangan gitu kan. Dan lo juga bisa ngebuktiin bahwa ya kamu mampu gitu. Kemudian lo juga bisa belajar di tempat yang nyaman. Kayak gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Hitung mundur waktu UTBK 2021. Lo harus tahu kapan UTBK itu berlangsung dan tinggal berapa hari lagi lo untuk ujian UTBK 2021. Nah, untuk menghitungnya, jangan per hari. Kenapa? Nanti dijelasin. Jadi harus per bulan atau per minggu. Karena makin gede angka, otak akan bilang, masih lama gitu. Misalnya 200 hari lagi, wah masih 200 hari lagi nih, masih lama gitu kan. Beda lagi misalnya, tinggal 4 bulan lagi, tinggal 2 minggu lagi. Nah itu kan berarti makin dikit angkanya ya, makin lo nanti akan termotivasi untuk belajar gitu. Dan faktanya 4 bulan lagi untuk ujian UTBK 2021. Dan itu bukan waktu yang lama, itu waktu yang sebentar. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Mulai dari sekarang, kalian harus belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.